warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Amelia Indra Arsanti. Hai kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam aliran filsafat pendidikan Islam. Yuk kawan-kawan, kita simak videonya. Oke kawan-kawan, sebelum kita masuk ke beberapa aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam, sebenarnya apa sih itu filsafat pendidikan Islam? Jadi, filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran agama Islam. Aliran yang pertama yaitu aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eks yang artinya di luar, sedangkan sistensi yang artinya berdiri atau menempatkan. Jadi, secara etimologi diartikan dengan berdiri sendiri sebagai dirinya, sekaligus yang keluar dari dirinya. Nah, teman-teman, sedangkan secara terminologi, aliran eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang bereksistensi atau aktif dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Nah, teman-teman, implementasi dari aliran eksistensialisme yaitu yang pertama, aliran ini mengutamakan perorangan individu. Yang kedua, aliran ini memandang bahwa individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya. Kemudian yang ketiga, aliran ini pun percaya akan kemampuan ilmu dalam memecahkan semua persoalan hidupnya. Baik, kita lanjut yang selanjutnya. Aliran idealisme. Aliran idealisme berasal dari kata idea yang artinya gambaran atau pemikiran dan isme yang berarti pendapat atau paham. Jadi, secara terminologi, aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa ilmu pengetahuan dan kebenaran adalah ide. Jadi, aliran ini merupakan lawan dari aliran realisme. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Jadi, implementasi aliran idealisme dalam pembelajaran yaitu yang pertama, guru harus seorang spesialis dari suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Jadi artinya itu, guru itu harus mempunyai pengetahuan yang lebih baik dari anak didiknya. Kemudian yang kedua, guru itu harus mempunyai kemampuan dalam menguasai teknik yang baik dalam mengajar. Jadi di sini guru itu harus mampu memiliki kemampuan pedagogik, yaitu suatu kemampuan dalam mengembangkan model pembelajaran, baik itu dari segi materi maupun dari segi lainnya. Oke teman-teman, aliran yang selanjutnya ada aliran realisme. Realisme berasal dari kata real, yang artinya benar, nyata, ada. Sedangkan isme yaitu pendapat atau paham. Jadi secara terminologi, aliran realisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami individu itu secara benar, secara nyata, dan benar-benar terjadi. Kemudian implementasi dari aliran realisme dalam pendidikan yaitu menanamkan bahwa pengertian itu lebih penting daripada hafalan. Jadi, pelajaran di sekolah itu harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada aliran perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial dan isme. Perennial memiliki arti yaitu abadi dan kekal, sedangkan isme merupakan suatu paham atau pendapat. Jadi, secara terminologi, paham perennialisme, aliran perennialisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan daripada warisan-warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Nah, implementasinya dalam pendidikan yaitu dengan berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, kemudian ada sekolah Kristen, dan ada pondok pesantren. Nah,
Sekolah-sekolah inilah yang mengedepankan ilmu agama dan dianggap sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup. Nah, teman-teman, aliran yang selanjutnya ada aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme berasal dari kata rasional dan isme. Rasional memiliki arti yaitu akal atau pikiran, sedangkan isme yaitu paham atau pendapat. Jadi, secara terminologi, aliran rasionalisme merupakan suatu pendapat atau suatu paham yang menyatakan bahwa kebenaran yang tertinggi itu terletak pada akal manusia. Jadi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pendidikan yaitu jika seseorang itu mengerjakan soal ujian dengan baik dan benar, kemudian dia rajin, tekun, kemudian dia aktif dalam berdiskusi di kelas dan sekolah, maka ia pun akan mendapatkan nilai A. Dia sudah berusaha, kemudian dia pun mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, teman-teman, aliran yang selanjutnya yaitu aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme berasal dari kata pragma dan isme. Pragma memiliki arti yaitu adalah manfaat, sedangkan isme memiliki arti pandangan atau paham. Jadi, secara terminologi, aliran pragmatisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa pendidikan harus mengajarkan kepada seseorang bagaimana berpikir dan bagaimana menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita bisa dengan menjaga kesehatan kita dengan baik. Kemudian yang kedua, kita harus mengembangkan keterampilan dan kejujuran dalam bekerja. Dan yang ketiga, ada minat dan hobi itu harus kita kembangkan supaya kita memiliki kehidupan yang menyenangkan. Dan yang selanjutnya, kita harus mendidik peserta didik sebagai calon orang tua yang baik. Aliran yang selanjutnya ada aliran esensialisme. Esensialisme berasal dari kata esensi yang artinya hakikat, inti, maupun dasar. Sedangkan isme merupakan suatu pendapat atau paham. Jadi secara terminologi, aliran esensialisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada pada awal peradaban umat manusia. Jadi implementasinya dalam dunia pendidikan yaitu di sini guru itu harus merupakan peran utama, peran penting dalam dunia pendidikan. Peran pentingnya seperti apa? Seperti guru itu sebagai motivator dalam pembelajaran, kemudian guru itu sebagai desainer atau bisa merancang proses pembelajaran dari awal dan akhir. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada aliran progresivisme. Aliran progresivisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan dalam pelaksanaan pendidikan supaya lebih maju lagi. Jadi intinya aliran ini memandang bahwa manusia ini selalu ingin adanya perubahan supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Implementasinya dalam dunia pendidikan yaitu menghendaki adanya pendidikan yang berdemokrasi. Jadi dan menghargai potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian pembelajarannya itu lebih berpusat lagi pada peserta didik. Sedangkan kita guru hanyalah sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah dalam perkembangan peserta didik. Baik, yang selanjutnya ada aliran rekonstruktivisme. Aliran rekonstruktivisme berasal dari kata re yang artinya kembali dan konstruksi yang berarti menyusun. Jadi diartikan penyusunan kembali. Jadi, secara terminologi, aliran rekonstruktivisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan
yang berupaya merombak tata susunan lama menjadi tata susunan hidup yang baru yang bercorak pada kebudayaan modern. Jadi, aliran rekonstruktivisme ini merupakan kelanjutan dari aliran progresivisme yang menyatakan bahwa kehidupan di masa mendatang itu sangat diutamakan. Nah, lalu bagaimana implementasinya dalam dunia pendidikan? Yang pertama, siswa itu harus memiliki kesadaran dalam memecahkan problem sosial, politik, ekonomi umat manusia. Kemudian yang kedua, siswa itu harus memiliki keterampilan dalam memecahkan problem tersebut. Dan yang ketiga, baru siswa itu harus membangun tatanan masyarakat yang baru. Kawan-kawan, yang selanjutnya, dan ini khusus aliran yang terakhir, yaitu ada aliran sosialisme. Aliran sosialisme merupakan suatu aliran filsafat yang mementingkan pendidikan dan meletakkannya itu di tempat pertama. Nah, meletakkan pendidikan itu untuk mengabdi kepada negara dan partai. Sedangkan implementasinya dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Nah, jadi di sini pendidikan itu memiliki tempat yang penting dalam aliran sosialisme. Kalau sosialisme ini dia berdiri atas dasar penguasaan negara dan atas alat produksi untuk mewujudkan pertumbuhan. Nah, upaya yang demikian ini tidak akan sempurna secara mutlak tanpa adanya pendidikan. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari 9 aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Jadi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.